Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sebenarnya dekat banget sama kita, tapi sering banget kita lupain. Apa itu? Ya hubungan kita sama lingkungan. Nah, kita mulai dari pertanyaan simpel aja deh. Coba deh, pikirin sebentar. Bukan soal HP di tangan kamu atau kursi yang lagi kamu dudukin. Bukan. Ini soal sesuatu yang jauh lebih penting. Sesuatu yang dikasih sama alam. Yang kerja terus-terusan tanpa henti. Cuma buat nopang hidup kita. Oke, biar lebih kebayang, kita coba mundur dikit ya. Kita balik ke awal banget. Ke koneksi pertama kita sama lingkungan. Koneksi yang paling personal. Jadi, hubungan ini tuh bukan teori yang rumit loh. Ini nyata banget. Coba ingat, pas kita lahir, hal pertama yang kita lakuin apa? Yap, narik napas. Langsung ngambil oksigen dari udara. Itu kayak kontrak pertama kita sama alam, yang kita lakuin tiap detik. Tapi ya, gitu deh, seringnya kita lupa. Sekarang, coba kita bayangin skenario yang agak ekstrim. Tapi ini penting buat direnungin ya. Gimana kalau tiba-tiba aja semua yang dikasih lingkungan ke kita itu lenyap, hilang gitu aja? Kira-kira apa yang bakal terjadi sama kita? Jawabannya simple dan cepet banget. Kita cuma bisa bertahan beberapa menit. Itu dia, kelangsungan hidup kita yang paling dasar benar-benar 100% bergantung sama apa yang lingkungan kasih. Ya, detik ini juga. Oke, tadi kan soal napas yang penting banget. Sekarang kita geser dikit ya ke bahan bakar harian kita. Sesuatu yang bikin badan kita bisa gerak. Lingkungan itu ibarat supermarket raksasa buat kita. Coba pikirin, semua makanan yang kita makan, mau itu dari tumbuhan atau hewan, terus setiap teguk air yang kita minum, semuanya itu datang dari alam kan? Nah, itulah energi yang kita pakai buat mikir, buat kerja, ya buat hidup sehari-hari. Nah, selain jadi sumber energi, lingkungan juga punya peran lain. Coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, bukan cuma soal kebutuhan pribadi, tapi soal tempat kita tinggal. Lingkungan itu bisa dibilang panggung besar buat semua cerita hidup kita. Rumah tempat kita pulang, jalanan yang kita lewatin tiap hari, tempat kita ngumpul bareng teman, bangun komunitas, semuanya itu ada di dalam wadah besar yang namanya lingkungan. Contoh paling gampang deh, tanah yang kita injak. Buat tumbuhan, tanah itu ya rumah dan makanannya. Tapi buat kita, wah tanah itu fondasi buat semuanya. Tempat kita berdiri, tempat kita nanam makanan, sampai tempat kita bangun kota-kota besar. Oke, kita zoom out lagi ya. Sekarang kita ngomongin soal mesin penggerak dunia modern kita. Sesuatu yang sering kali kita nggak lihat langsung prosesnya, tapi penting banget. Peradaban kita sekarang ini kan butuh energi luar biasa besar. Dan sebagian besar energi itu ya datangnya dari gas alam dan minyak bumi. Itu semua kan produk dari lingkungan juga yang disimpan di dalam bumi dan butuh jutaan tahun buat terbentuk. Selain sumber daya yang besar-besar tadi, ada juga nih para pahlawan super kecil yang nggak kelihatan. Jumlahnya miliaran, ada di mana-mana, dan perannya, wah vital banget. Anggap aja mereka ini tim kebersihan dan daur ulang alami planet kita. Dan cara kerja mereka tuh keren banget. Gini, pas ada makhluk hidup yang mati atau sampah organik lainnya, mikroorganisme ini langsung beraksi. Mereka menguraikan semuanya, mengubah sampah ini jadi tanah yang subur lagi. Jadi dari kematian muncullah kehidupan baru. Siklusnya terus muter. Coba bayangin deh, tanpa mereka, bumi kita ini udah jadi tempat sampah raksasa. Oke, tadi kita udah lihat kepingan-kepingan puzzle-nya satu-satu kan? Sekarang, ayo kita sambungin semuanya, biar dapat gambaran utuhnya. Jadi, kalau kita lihat lagi, ternyata semuanya saling terhubung. Mulai dari oksigen yang kita hirup, makanan dan air yang ngasih kita energi, tanah tempat kita tinggal, sumber daya yang bikin peradaban kita maju, sampai para mikroorganisme yang diam-diam kerja buat ngejaga keseimbangan, itu semua tanpa kecuali adalah pemberian dari lingkungan. Dan yang perlu diingat, hubungan kita ini nggak statis ya. Malah sebaliknya, semakin modern hidup kita, semakin kompleks kebutuhan kita, artinya ketergantungan kita sama lingkungan itu justru makin besar, makin dalam. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng. Dalam hubungan yang kelihatannya cuma satu arah ini, di mana lingkungan ngasih kita segalanya, terus-terusan ngasih. Mungkin ini waktunya kita bertanya pada diri sendiri. Terus, kita ngasih apa? Apa balasan dari kita? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.